Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا طيب نواصل في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي المتوفى سنة 60 بعد 200 وألف. Terakhir kita masih di bab 2 ya, satu hadis lagi belum kita baca. Satu hadis lagi di bab 2 belum kita baca. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala walitirmidzi wa hasanahu an Anasin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya bani Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Kita masih di bab Fadlu Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keutamaan-keutamaan Tauhid dan bahwa Tauhid menghapuskan semua dosa. Kata beliau, kata al-musannif rahimahullah, wali Tirmidzi, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau, Imam Tirmidzi menghasankannya, sebuah hadis dari Anas bin Malik, ya, dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai anak Adam, yaitu wahai manusia keturunan Adam, sesungguhnya apabila engkau apabila engkau mendatangiku, maksudnya apa? Maksudnya ketika sudah wafat, ya, apabila engkau mati, ya, karena tidak mungkin kita bisa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan hidup, ya. Apabila engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi kesalahan, sepenuh bumi dosa, ya. Kurab itu adalah meluber-luber gitu, ya, penuhnya itu sangat penuh, ya. Dan diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan bahwa kalau kita datang menghadap Allah membawa sepenuh bumi, membawa sepenuh bumi dosa semuanya. Ya. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Tetapi engkau datang menghadap aku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan apapun. Ya, tidak berbuat syirik. Nah, di sini sisi pendalilannya. Kalau dicari mana kalimat tauhid di sini, di hadis ini, ya, adalah di sini. La tusyriku bi syai'an, tidak berbuat syirik dengan apapun, ya, tidak mempersekutukan aku dengan apapun. Ini kebalikannya berarti dia datang menghadap Allah membawa tauhid, ya, dengan bertauhid. Maka apa keutamaannya, balasannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Maka saya akan
membawa ampunan sepenuh bumi itu pula. Ya, membawa ampunan sepenuh itu pula. Artinya apa? Semua kesalahannya, semua dosa-dosanya dihapuskan. Ya, ini fadlnya, ini kelebihannya ya. Keutamaannya adalah diampuni. Di antara hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya dalam rangka menjelaskan di antara ayat dan hadis dalil-dalil ya yang dibawakan oleh beliau dalam rangka menjelaskan keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid menghapuskan seluruh dosa, yang paling tegas adalah hadis yang ini ya, riwayat Imam Tirmizi. Ya, paling tegas dari kata la tusyrika bi syai'at, tidak menyekutukan aku dengan apapun, ya, tidak berbuat syirik. Artinya dia membawa tauhid, bertauhid. Tauhidnya bagus. Keutamaannya apa? La ataituka biqorabihal maghfirah. Saya akan datang dengan sepenuh bumi pula ampunannya. Jadi dengan segitu pula ya, sama membawa ampunan. Dan hadis yang sebelumnya, ya, hadis sebelumnya yaitu hadis apa? Hadis Musa alaihissalam. Ya, Allah berfirman, wahai Musa, sekiranya 7 langit dan 7 bumi itu ditimbang, ya, diletakkan di satu daun timbangan, kemudian la ilaha illallah di satu daun timbangan, maka la ilaha illallah akan lebih berat daripada dosa-dosa itu semuanya, daripada langit dan bumi yang diibaratkan dengan kesalahan-kesalahan. Nah, ini paling tegas yang terakhir ya, bahwasanya tauhid menghapuskan seluruh dosa. Wallahu alam bisawab. Summa qala al-musannifu rahimahullah fihi masailu. Ya, kita akan bacakan masail di bab kedua. Al-ula kata beliau, yang pertama, masalah yang pertama, sa'atu fadlillah, luasnya ampunan Allah. Ya, luasnya ampunan Allah. Ini diambil dari hadis-hadis yang pertama ya. Hadis-hadis di bab ini. Bahwasanya kalau orang itu mengucapkan la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah, ya, mengharapkan wajah Allah, maka dia akan masuk surga bagaimanapun amalannya. Ya, kan? Maksudnya sesuai amalannya. Asaniyah yang kedua, kasratu thawabit tauhid indallah. Ya, banyak sekali keutamaan tauhid. Pahala tauhid itu di sisi Allah sangat banyak ya, sangat banyak. Ya. Makanya disebutkan dalam sigo mudhof mudhof ilaih, yaitu karena banyak keutamaannya. Ya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam uh, Qaulus Sadid ya, ala syarhi kitab Tauhid, beliau menjelaskan banyak sekali di situ. Ya, menambahkan. Yang paling besarnya adalah diampuni dosa-dosanya. Ya. As-salisa takfiruhu ma'adzalika lidzunub. Ya. Bersamaan dengan itu, tauhid itu menghapuskan seluruh dosa, menghapuskan seluruh dosa. Ar-rabi'ah, yang keempat, tafsirul ayatillati fi suratil an'am. Ya. Tafsir tafsir ayat dalam surat Al-An'am. Ya. Apa surat Al-An'am kemarin? Ya. Surat Al-An'am kita lihat lagi yang kemarin. Ya. Iya, yang alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, merekalah orang yang mendapatkan keamanan. Ya, tafsirnya sudah dijelaskan ya kemarin. Dan merekalah orang yang diberi petunjuk. Al-khamisah ta'ammalil kham
ta'ammalil khamsal lawati fi hadisi Ubadah. Ya, perhatikan ya, kita perhatikan lima yang disebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit. Ya. Yang pertama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya, kemudian Isa adalah hambanya dan rasulnya, kalimatnya, ruhnya, ya, kemudian surga itu sudah ada, neraka sudah ada. Nah, itu maksudnya lima. As-sadisah, yang keenam, annaka idza jama'ta bainahu wa baina hadisi Itban wa ma ba'dahu tabayyana laka makna qawli la ilaha illallah wa tabayyana laka khata'ul maghrurin. Ya. Yang keenam ini penting, ya, kata beliau, bahwasanya apabila Anda menjamak, mengumpulkan hadis antara hadis Itban dan hadis setelahnya, ya, hadis Itban, mana hadis Itban? Ya, di atasnya, ya, di atasnya di hadis Ubadah bin Samit, bahwasanya Allah akan memasukkan ke surga bagaimanapun keadaannya, ya. Kalau mengucapkan la ilaha illallah, ya. Dan hadis-hadis yang seperti ini banyak, ya. Man mata, eh, barang siapa yang meninggal, ya, wa man akhiru kalamihi, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga, ya, dakhalal jannah, dan banyak lagi, ya, hadis yang itu. Kata beliau, kalau Anda menjama, mengumpulkan antara hadis ini dengan hadis Itban. Apa itu hadis Itban? Hadis Itban itu, ya, yang eh, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Ya. Wa tabayyana laka, maka akan jelaslah bagi Anda, ya, akan jelaslah makna la ilaha illallah. Maksudnya apa? Maksudnya tidak sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Wa tabayyana laka khata'ul maghrurin, dan akan jelas bagimu, ya, kesalahan orang-orang yang tertipu, ya, yaitu orang-orang yang mengatakan cukup saja mengucapkan la ilaha illallah insya Allah selamat, ya, padahal di hadis Itban ada syaratnya, yaitu ya betagi bidzalika wajhallah, ya, mengharapkan wajah wajah Allah. Apa itu mengharapkan wajah Allah? Yaitu ikhlas, ya, ikhlas. Ya, la ilaha illallah tidak bermakna, tidak berguna apabila sekedar ucapan saja. Orang munafik pun mengucapkan la ilaha illallah. Ya, bahkan hampir setiap hari orang munafik itu mengucapkan la ilaha illallah. Tapi mereka, kata Allah, fi darkil asfali minan nar. Ya, kata Nabi SAW, orang munafik di neraka yang paling bawah. Dan orang-orang apa namanya itu, misionaris, ya, ada yang pura-pura jadi ustadz, ya, dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi nggak berguna la ilaha illallahnya karena tidak didasari dengan syarat-syaratnya, ya. Mereka ada yang bisa bahasa Arab, orang-orang Kristen, ya, ada yang belajar bahasa Arab, bahkan ada yang menulis kitab tafsir, bagus sekali kitab tafsirnya. Ya, jadi tidak bermakna, tidak bermanfaat itu semua, ya. Maka salah orang yang pokoknya kita punya la ilaha illallah selamat, salah, ya. Dikisahkan ada yang mengatakan bahwa Wahab ibn Munabih, ya, dan juga ada yang mengatakan Al-Farosdak, ya, ahli nahu. Beliau melewati orang yang sedang berziarah di kuburan, ya, di sisi kuburan. Kemudian beliau itu bertanya, ya, apa yang sudah Anda siapkan untuk mati? Maka orang tersebut menjawab,
Saya mempersiapkan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah adalah miftahul jannah kata dia. Kuncinya surga. Kata Al-Farasdak, ya, ama alimta, ah, apakah Anda tidak tahu, ya, annal miftaha laha lahu asnan. Bahwasanya miftah itu, ya, kunci itu punya gerigi-gerigi, ya. Dan apabila tidak cocok satu geriginya, maka tidak akan terbuka pintu tersebut. Kalau zaman sekarang mungkin paspor, ya, password. Password itu kan sangat detail sekali, sampai satu tanda saja berpengaruh. Ya, seperti itulah pendekatan pemahamannya ya. Lalu apa syarat la ilaha illallah dirangkum dalam satu bait syair oleh para ulama, ya. Ilmun yakinun wal ikhlasu wasidqu kakama, ya. Inqiyadun wal qabulu, inqiyadun wal qabulu, ya, mahabbatun anqiyad. Jadi apa, afwan ana agak lupa ya. Ilmun yakinun wal ikhlasu wasidqu kakama, ah, mahabbatin wan qiyadin, ya, wal qabulin, ya. Itu kalau tidak salah ya. Jadi ada 7 ya syaratnya, ada 7. Yang pertama ilmu, kita mengilmui, ya. Kita mengilmui maknanya, kemudian eh, paham akan maknanya, konsekuensinya. Kita itu mengilmui, ya, mengetahui, tidak sekedar hanya mengucapkannya. Yang kedua, yakin, kita tidak dalam keadaan ragu mengucapkan la ilaha illallah. Yakin bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ikhlas tadi mengharapkan wajah Allah, ya, mengharapkan balasan di surga, karena wajah Allah hanya akan kita pandang, ya, secara indah di surga, ya. Kemudian apa? Kemudian sidak, ya, jujur. Kita mengucapkan la ilaha illallah jujur, ya, tidak dalam keadaan bohong, tidak selaras dengan di hati. Kemudian mahabbah, kita mencintai kalimat tersebut, kita mencintai orang yang mengatakannya, kita mencintai eh, orang-orang yang berla ilaha illallah, kita mencintai konsekuensinya, ya, kita mencintai perintah-perintah Allah, konsekuensi dan lain-lainnya. Kemudian inqiyad, tunduk, ya, tunduk, kita tunduk terhadap syariat Allah, ya, syariat terhadap konsekuensinya. Kemudian qabul, ya, menerima semua konsekuensi dari la ilaha illallah. Jadi itu syarat-syaratnya ya, bukan sekedar diomongin, bukan sekedar diucapkan di bibir, ya. Ini yang meyakini seperti itu adalah kata beliau al-maghrurin, orang-orang yang tertipu. Ya, wallahu alam bishawab. As-sabi'ah, yang ketujuh, ya, tanbihu li syarti ladzi fi hadis Itban. Ya, apa tanbih itu peringatan atau perhatian, ya. Perhatian kepada syarat yang disebutkan dalam hadis Itban. Apa syaratnya? Yaitu yabtagi bidzalika wajh Allah, mengharap wajah Allah. As-samina kaunul anbiya'i yahta yahtajuna litanbihi ala fadli la ilaha illallah. Ya, bahwasanya para nabi juga terkadang perlu diingatkan, ya, perlu diingatkan akan keutamaan la ilaha illallah. Diambil dari mana ini? Dari kisah Musa ya, Musa. Karena Nabi Musa mengatakan, wahai Robku, kullu ibadika yaquluna hadza. Ya, setiap hambamu mengucapkan ini, maka Allah tanbih lagi, ya, Allah ingatkan dia akan keutamaan la ilaha illallah. Ya, ini Nabi. Yang kemarin sudah berlalu para sahabat, ya. Para sahabat pun ada yang belum paham tentang tauhid. Kalau ini Nabi
hanya keutamaannya ya. Nabi tentu sangat paham dengan tauhid ya. Maka apalagi kita itu ya. Wallahu a'lam bishawab. At-tasi'ah yang kesembilan, tanbihu lirujhaniha bijami'il makhluqati ma'anna kathiran mimman yaquluha yakhifu mizanuhu. Ya bahwasanya kalimat tauhid itu lebih berat dari seluruh makhluk, lebih berat dari seluruh makhluk. Tapi bersamaan dengan itu, banyak orang yang mengucapkan kalimat tauhid, tapi timbangannya ringan. Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Banyak yang mengucapkan, tapi tidak berguna, tidak bermanfaat bagi dirinya. Ya. Al-Ashirah, ya, yang ke-10. An-nasu ala annal aradina sab'un kas-samawat. Nas ya, secara nas itu tegas, tidak ada kemungkinan lain ya. Kalau di usul fikih itu yang namanya nas itu tidak memiliki kemungkinan lain, tidak memiliki ihtimal makna lain karena ada bilangan. Secara tegas bahwasanya bumi ada 7 seperti langit ya. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, ada 2 pendapat. Ada yang berpendapat bahwa 7 lapis ya. Bumi itu 7 lapis. Saling menempel gitu 7 lapis. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa bumi itu 7. Jadi ada ruang kayak langit-langit gitu. Ada ruang antara keduanya. Seperti itu ya. Dan ada penghuninya. Hmm. Ini pendapat yang kedua yang lebih dekat dengan hadis ya. Lebih dekat dengan makna hadis. Al-hadiyata asyarah yang kedua, yang ke-11, annalahunna ummaron, bahwasanya ada penghuni-penghuninya ya, di antara langit, di antara bumi itu ada penghuni-penghuninya ya. Di 7 langit dan 7 bumi itu ada penghuninya. As-saniyata asyarah yang ke-12, isbatus sifati khilafan lil asy'ariyah ya. Di sini di dalam hadis ini, hadis Anas ya terutama, la ataituka ya bi qurabil ardi ya bi qurabiha maghfiratan. Ini menetapkan sifat ityan, datang, bahwasanya Allah akan datang ya. Khilafan lil asy'ari, berbeda dengan kelompok Asy'ariyah ya, Asy'ari. Ini menafikan sifat datang ya. Kemudian apalagi sifat wajah ya kan, ada sifat wajah ya, yabtagi bidzalika wajhallah. Ini berbeda dengan orang-orang yang tidak meyakini bahwa Allah memiliki wajah ya. Dan bagaimana wajah Allah itu tidak bisa kita pertanyakan dan tidak boleh ya. Tentu saja sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah ya. Karena Allah berfirman, laisa laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah ya. Maka makhluk-makhluk pun tidak serupa dengan Allah. Wajah makhluk tidak akan serupa dengan Allah. Termasuk makhluk adalah makhluk khayalan kita yang diimajinasi, di dalam imajinasi kita itu makhluk khayalan kita ya, tidak akan serupa ya. Seberapapun kita menghayalkan itu makhluk, produk dari akal itu makhluk ya. Karena Allah menciptakan akal kita, Allah juga yang menciptakan imajinasinya ya. Jadi imajinasi manusia, cara kerjanya, kapasitasnya itu diciptakan oleh Allah. Yang diciptakan itu makhluk dan Allah itu Khalik, ya pencipta. Dan Allah katakan tidak ada yang serupa dengan Allah, maka tidak akan nyambung seberapa mentok pun kita membayangkannya, maka itu pasti bukan Allah. Ya. As-salisata asyarah yang ke-13, annaka idza arafta hadisa Anasin, bahwasanya apabila Anda mengetahui hadis Anas yang terakhir,
Arafta anna qawlahu fi hadis Itban. Anda akan mengetahui ya bahwa firmannya dalam hadis Itban, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah anna tarka syirki laisa qaulaha bil lisan, ya. Bahwasanya meninggalkan kesyirikan itu tidak sekedar di lidah saja. Misalnya saya meninggalkan kesyirikan. Ya, ini sekedar klaim semata. Ya, ya, karena di Anas itu, di hadis Anas, dia tidak datang kepada Allah dengan bertauhid, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Artinya itu amalan, ya, bukan ucapan. Ya. Di hadis Itban juga, ya, yabtagi bidzalika wajhallah, dia mengucapkan la ilaha illallah sembari hatinya itu mengamalkan bahwa berharap wajah Allah. Ya, artinya bukan sekedar di lisan saja. Ya, meninggalkan kesyirikan itu bukan hanya di lisan, bukan klaim semata. Ya, saya meninggalkan kesyirikan, saya bertauhid, tidak seperti itu, tapi lisan, ya hati, ya amalan. Ya. Ar-Rabi'ata asyarah, yang ke-14. Ta'ammalil jama'a baina kauni Isa wa Muhammadin abdillah, ya, abdaillah wa rasulaihi. Ya, perhatikan bahwasanya ada di satu hadis itu digabungkan bahwa Isa dan Muhammad keduanya adalah hamba Allah dan keduanya juga utusan Allah. Al-khamisata asyarah, yang ke-15. Ma'rifatu ikhtisasi Isa bikaunihi kalimat Allah. Mengetahui kekhususan Isa, ya. Isa alaihi salam, ya, beliau dikhususkan dengan penyebutan kalimatullah, ya, kalamullah. Padahal kita juga kalimatullah, kita juga kun, ya, diciptakan dari kun. Nabi Muhammad juga sama, ya. Cuman dikhususkan Isa alaihissalam untuk memuliakan Isa. As-sadisata asyarah, yang ke-16. Ma'rifatu kaunihi ruhan minhu. Mengetahui, ya, maksud dari kata Isa itu adalah ruh darinya. Sudah dijelaskan di pertemuan kemarin bahwa yang dimaksud ruh darinya adalah ruh dari Allah, bukan ruh bagian dari Allah, bukan. Ya, jadi minnya min lil ibtida, bukan lil tab'id. Ya, jadi kita juga ruhnya dari Allah. Ya, kenapa di Isa disendirikan? Itu dia, Isa dikhususkan untuk memuliakannya. As-sabi'ata asyarah, kata beliau rahimahullah, yang ke-17. Ma'rifatu fadlil imani bil jannati wan nar. Kita mengetahui keutamaan beriman terhadap surga dan neraka. Ya, keutamaannya tadi, ya, Allah akan mengampuni dosa kita, ya, karena ini yang disebutkan 5 tadi, ya, 5 yang di atas. Asaminata asyara, yang ke-18. Ya. Makna qawlihi ala ma kana minal amal. Nah, makna ucapan Nabi SAW, ya, bagaimanapun amalan dia. Ya, maksudnya bagaimanapun amalan dia itu sesuai dengan amalannya, karena nanti akan ditimbang amalannya. Ya, orang bertauhid itu akan ditimbang amalannya. Ya, kalau ditimbangannya itu lebih berat amalannya, ya, maka dia akan masuk surga. Ya, jadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dia lebih berat amalannya daripada dosanya. Ya, maka ketika itu dia masuk surga. Ya, tidak masuk neraka. Kemungkinan yang kedua, amalan dan dosanya seimbang. Ya. Amalan dan dosanya seimbang. Maka ini dikembalikan kepada Allah, ya. Kembalikan kepada Allah. Ya, masuk surga
atau di tidak masuk surga. Kemungkinan yang ketiga, dosanya lebih berat daripada amalannya, daripada pahalanya. Nah, ini juga kalau Allah ampuni, dosa-dosanya diampuni, meskipun lebih berat, tapi Allah ampuni, maka akan masuk surga. Ya, tapi kalau Allah tidak ampuni, masuk neraka dulu sampai dosa-dosanya hilang, ya bersih. Demikian. At-tasi'ata asyara yang ke-19 ma'rifatu annal mizana lahu kiffatan. Ya, yang ke-19 kita mengetahui bahwa timbangan mizan itu di hari kiamat punya dua daun timbangan. Ya kayak neraca lambang apa lambang keadilan itu ada mizan yang punya dua daun timbangan ya. Mengenai mizan nanti akan dibahas di kitab-kitab lagi yang lebih kitab-kitab lanjutan. Berselisih para ulama ya ini masalah furu ya kayak tadi itu masalah furu yang tentang perselisihan ulama tadi. Ya, bukan masalah usul. Jadi kalau berselisih di sini di masalah furu tidak mengeluarkan dari ahlus sunnah wal jamaah ya. Tapi kalau masalah usul misalnya mengingkari mizan. Nah, ini keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Ada yang berpendapat bahwa mizannya itu banyak, timbangannya itu nanti di padang mahsyar banyak. Ya, ada yang berpendapat mizannya itu satu. Ya, dia punya lisanul mizan, timbangan itu yang gantungan. Ya, satu mizannya. Karena itu Allah berfirman ya bahwa Allah itu sari'ul hisab, hisabnya cepat. Nah, yang lebih roji itu yang kedua bahwa mizan itu timbangannya itu satu, enggak banyak ya. Allahu a'lam bishawab. Al-Ishrun yang terakhir yang ke-20 ma'rifatu zikril wajah ya. Penyebutan tentang wajah Allah. Ya, sudah jelaskan tadi ya bahwa Allah memiliki wajah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Ya, tidak sama wajah Allah dengan wajah makhluk, tidak sama sedikit pun tidak sama. Ya. Alhamdulillah kita selesai di penyebutan masail. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas bab yang baru. Ya. Bab man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bighairi hisabin. Ya, barang siapa yang mentahqiq tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa dihisab dan tanpa diazab. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini pertemuan kita. Ya, nas'alullah ta'ala mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.